Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Haji Ummul Latifah dan Bapak Nanang Firdaus LC, dan juga Ustazah kita Sada Sri Tuti Rahmawati MA, dan juga rekan-rekan yang berbahagia, rekan-rekan guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana karena rahmat dan hidayahnya kita bisa melanjutkan acara pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Al-Quran, dan tentunya karena beliaulah kita bisa mengenal Allah. Acara pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu melanjutkan belajar, Iya. Belajar Al-Quran, belajar Iqra. Seperti yang kita tahu bahwasanya Al-Quran mempunyai peranan penting dalam hidup kita. Al-Quran akan memberikan cahaya pada setiap orang yang membacanya. Dan insya Allah Al-Quran juga akan memberikan syafaat insya Allah di yaumil akhir nanti. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada bosan untuk belajar meskipun dari awal, dari Iqra. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada guru kita, ustazah kita. Moga beliau selalu diberikan keberkahan dalam hidup, agar bisa selalu menyebarkan ilmu ya Bunda, dan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa menjadi amal jariah buat Bunda juga. Mengalir Bunda insya Allah. Ya Allah. Oke, faltafadhal masykuran Bunda. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bunda Haja Ummul Latifah Sholihah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beserta segenap para asatidz dan asatidzah, para pimpinan dan juga para karyawan sekalian. Wabillahi khusus kepada Sayyidah, pada zumiyat pada hari ini insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan yang utama di kesempatan hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Niat kita untuk beribadah hari ini semoga tercatat sebagai amal soleh dan solehah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan bedah tajwid rahasia Iqra 5. Di awal pembukaan Iqra 5 kita telah membahas tentang bacaan alif lam qamariyah. Alif lam itu terbagi kepada dua, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah itu adalah alif lam yang terbaca lamnya disukun, tidak ada huruf yang bertasydid. Huruf qamariyah ada 14 yang sudah Bunda jelaskan. Alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Apabila teman-teman semua sahabat sekalian menemukan alif lam bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka lamnya itu terbaca. Tandanya apa? Sukun. Lamnya disukun. Yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang apabila ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka alif lamnya tidak dibaca, dianggap tidak ada.
Jadi huruf syamsiah juga sama ada 14. Kalau bertemu dengan salah satu huruf tersebut maka alif lamnya jangan dibaca. Mana huruf yang 14 itu? Kebalikan daripada yang 14 tadi huruf komariah. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Seperti bacaan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tulisannya birabbilan nas. Tapi ada alif lam bertasydid di depannya huruf nun. Nun itu masuk huruf syamsiah. Maka alif lamnya tidak dibaca. Malikin nas. Itu ada maliki al nas ya. Tidak dibaca malikilan enggak, tapi malikin nas. Dalam mengucapkan kalimat malikin nas jangan disamakan dengan maliki yaumiddin. Kebanyakan teman-teman maaf punten sebelumnya. Karena hafalan mungkin dulu dari kecil malikin nas, ilahin nas. Nah, itu malikin nas itu pendek. Malikin nas, ilahin nas. Itu bacaan alif lam syamsiah. Kalau bacaan alif lam komariah mana? Al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di situ ada kalimat di awal qul a'udzu birabbil falaq. Bil falaqi. Ada lam, di situ ada huruf komariah. Itulah perbedaan di ikra pertama tentang bacaan alif lam komariah. Lanjut, ada lagi kita ketemu dengan huruf yang disukun. Ya, ada yang dibaca hamas, ada yang dibaca qalqalah. Maktasabat, maqtatalu. Nah, ya, ada huruf yang disukun, dibaca hamas atau dibaca qalqalah. Kemudian di halaman 5, ikra 5, kita sudah mempelajari tentang bacaan mad arid lis sukun. Apa definisinya? Secara etimologi, mad arid lis sukun itu adalah bacaan panjang di akhir kalimat dan dimatikan huruf yang terakhir itu atau disukunkan. Kalau ada huruf mad asli maksudnya alif, waw dan ya di akhir kalimat, kemudian dibacanya jadi 5 harokat. Kalau napasnya pendek, jadi kita dicepatkan ya. Boleh nggak 4? Kalau napasnya pendek boleh. Tapi sempurnanya 5. Bacaan mad arid lis sukun sama dengan bacaan mad wajib muttasil. Nanti ketemu di ikra 5 halaman 11 ya. Nah, bacaannya seperti apa? Amina jadi amin. Nasta'inu. Di situ ada nasta'inu, ianya disukun berarti huruf mad. Berhenti di akhir ayat. Jadi nasta'in. Muhtadina jadi muhtadin. 5. Ainal yaqini jadi ainal yaqin. Ketika melantunkan bacaan mad arid lis sukun, panjangnya harus konsisten. Tidak boleh nanti 3 ketukan, nanti 5 ketukan, nanti 4 ketukan, nanti 2 ketukan. Nah, jadi harus konsisten. Kalau 5 ketukan. Kemudian berikutnya kita sudah membahas tentang bacaan mad iwad. Mad iwad itu adalah bacaan apabila ada bacaan tanwin berada di akhir kalimat. Berubah menjadi mad ya. Contoh abadan jadi abada. 2 ketukan. Ya. Waznan jadi wazna. Dobhan jadi dobha. Qodhan jadi qodha. Naqo'an jadi naqo'a. Jam'an jadi jam'a. Tulisannya jam'an. Makanya tanwin itu untuk fathah 2 pasti bergandeng dengan alif.
Untuk apa? Fungsinya di Iqra 5 halaman 8, yaitu materinya tentang mad iwad. Jadi sekarang kita akan melanjutkan dengan bacaan mati. Perubahan tak marbutoh menjadi hak besar ketika berada di akhir kalimat. Ketika berada di akhir kalimat, tak marbutoh itu tak tetapi bulat, ya. Nah, ketika berada di akhir kalimat itu tidak dibaca asli, tapi jadi berubah. Aniyatin jadi aniyah. Jadi tak itu kalau sudah berhenti di akhir kalimat jadi ya. Jadi bukan aniyat, bukan aniyat, tapi aniyah. Jadi hak besar. Hamiyatan jadi hamiyah. Radiyatun jadi radiyah. Laghiyatan jadi laghiyah. Kemudian contoh lagi di bawah, idza waqa'atil waqi'atu, tulisannya waqi'atu. Jadi tu itu berubah jadi kalau di akhir ayat atau di waqaf. Jadi bacanya gimana? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Ketemu lagi mad iwad ya. Sekarang kita baca di halaman 9 bacaan tanwin untuk tak marbutoh berada di akhir kalimat berubah menjadi hak besar. Hak itu huruf tenggorokan. Ingat huruf tenggorokan ada 6. Paling bawah, paling dasar hamzah atau alif. Itu huruf rongga ya. A, I, U. Kalau berada di awal kalimat jadi A, I, U. Hamzah berada di tenggorokan mengucapkannya. Hamzah, Hamzah. Naik sedikit ke atas, hak besar. Ha, Hamzah, ha. Naik lagi, Ain. Naik lagi, hak kecil. Naik lagi, Woin. Terakhir, Kho. Hamzah, ha. Ain, ha, Woin, Kho. Itu huruf idhar. Ya. Mari kita baca halaman 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aniyatin jadi aniyah. Aniyatin jadi aniyah. Tasla naron hamiyah. Tasla Hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. tusqa min ghainin Lisa'yiha radiyah. lisa'yiha La tasma'u fiha laghiyah. la tasma'u fi Ma lam tuhit bihi khubra. ma lam tuhit khubra. Bihadzal hadisi asafa. Ma nahnu bimustaiqinin. Ada mata dari sukun. Wa huwa khairul hakimin. Hitung
ya kalau ada matahari sukun, tek 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 tek, hitungan jantung aja ya kita ya. Karena kita bacanya tartil, jadi bacanya untuk tanda panjang itu pakai ketukan jantung. Tek. Ya, supaya nanti berhentinya sama, panjangnya sama, konsisten ya. Hal ataka hadisul junud. Hal Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Samud. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. laisa liwaqa'atiha. Wal qamari idza talaha. wal Wal ardi wa ma tahaha. wal ardi wa ma tahaha. Kita buka halaman 10 ya. Wal qamaru bihusban. 5 ketukan. Wal qamaru bihusban. Wa wada'al mizan. wa فأكثروا فيها الفساد. Mantap. Yudha'afu lahumul adzab. Wa tadhakuna wa la tabkun. Dzalikal khizyul azim. Makithina fihi abada. Hal yastawiyani mathala. Wa huwa bil ufuqil a'la. Fahashara fanada. Itu ada mad tabi'i bati 2 sama dengan mad asli ya. Alam ya'tikum nadhir. 5. Wa huwal hakimul khabir. Fartaqibhum wastabir. Kahashimil muhtazir.
منتظر ونمارق مصفوفة وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة. Itu praktek dari Iqra 1 sampai dengan Iqra 5 ya. Itu ada di dalam Iqra 5 halaman 10. Jadi ada qosernya, bacaan pendeknya, ada bacaan panjangnya, ada alif lam qamariyahnya, ada qalqalahnya, kemudian ada juga mad tabi'inya, ada juga idharnya, ada mad arid lisukunnya. Kita sudah mempelajari banyak juga ya, dari qasr, mad asli, mad tabi'i, mad badal, mad sila qasira, mad sila tawila, kemudian ada lagi idhar, ada lagi juga kemudian qalqalah, alif lam qamariyah, mad arid lisukun. Udah banyak materi dari Iqra 1 ya. Sekarang kita lanjut dengan halaman 11. Halaman 11 ini kita akan melanjutkan tanda baca panjang atau bacaan panjang. Bacaan panjang yang paling panjang adalah mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Sayyidah sekalian bisa melihat di situ ada kalimat la a'budu dan ulaika. Nah, apa sih tanda seperti ini? Ini berapa sih panjangnya? Nah, ini berapa sih panjangnya? Kalau ini namanya mad jaiz munfasil. Kalau ini mad wajib muttasil. Jadi mad jaiz munfasil itu apabila ada huruf mad, huruf mad itu kan ada 3 ya, bisa jadi alif, bisa ada waw atau iya. Bertemu dengan alif, dengan huruf alif dalam 2 kalimat. Ini secara deskripsinya ya. Kalau mad wajib muttasil yaitu apabila ada huruf mad alif, waw atau ya dalam 1 kalimat. Nah, ini gimana maksudnya? Ini secara etimologinya ya. Jadi untuk bacaan mad jaiz munfasil ini apa sih maksudnya? Kalau Bunda secara mudah saja membahasakan ini, Bunda sebut ini bendera. Karena kayak berkibar bendera gitu ya. Jadi kalau Sayyidah Bunda bilang bendera berarti gini ya, mad jaiz. Ini juga bendera. Ini namanya mad wajib. Tandanya kalau setelah bendera ada alif, setelah bendera bukan alif ini ya.
Bukan alif ini maksudnya. Tapi ini adalah dua kalimat. La, tidaklah. A'budu, aku menyembah. Jadi ini dibacanya la a'budu. La ini setelah bendera ada alif, ini dibaca 4 harokat. Tu, wa, ga, pat. La, setelah bendera ada alif, disebut mad jaiz munfasil. Artinya apabila ada huruf mad, la ini panjang. Ayo jangan tidur. Ada yang ngantuk, mulai ngantuk. La ini adalah lam alif ditambah alif. Lam ditambah alif. Berarti kan la. Kalau lam saja ini la. Tapi kalau sudah ditambah alif berubah jadi la. Nah, ini lam alif dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Setelah fathah ada alif. Setelah fathah ada alif, berarti alif ini huruf mad. Ketika ada huruf seperti ini, Sayyidah melihat di depannya ada alif nih atau hamzah. Atau alif ada hamzahnya sama aja. Nah, ini suka ada bendera. Ini dibacanya 4 ketukan. Namanya mad jaiz munfasil. Ada huruf mad yaitu alif bertemu dengan alif atau hamzah dalam 2 kalimat. Kalimat pertama la, kalimat kedua a'budu. Jadi terpisah, tidak menyatu, tidak di sini hurufnya. Jadi ada 2 kalimat. Makanya pembacaan bendera seperti ini jangan 2 tapi 4. La a'budu. Jangan la a'budu. Itu enggak pakai tajwid. La a'budu ma ta'budun. Kalau dibaca hader di wasal-wasal boleh. Kalau kita baca hader cepat, hader semuanya wasal seluruhnya. Boleh dibaca 2? Boleh, tapi kalau baca hader. Tapi kalau dibaca tartil, kita harus sesuai dengan hitungan ketukan tajwid harokatnya. Yang kedua, mad wajib muttasil. Apa definisinya? Jikalau ada atau apabila ada huruf mad, baik alif atau waw atau iya, salah satunya huruf mad dalam satu kalimat. Contoh, ulaika. Ula itu asalnya lam alif. Nah, gini huruf aslinya kalau dirangkai. Ulaika. Setelah la ini kan ada alif. La ini berarti jadi panjang. Ulaika. Nah, ini kan panjang. Setelah bendera ada hamzah. Ini disebut mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? 5 harokat. Ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diurai karena ulaika itu adalah satu kalimat, satu terjemah, satu arti. Tapi kalau ini 2 kalimat, 2 arti. Jadi kalau untuk lebih memudahkan mengingat, begini aja. Apabila setelah bendera ada alif, mad jaiz munfasil 4 ketukan. Apabila setelah bendera ada hamzah, nih hamzah, berarti mad wajib muttasil 5 ketukan. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Ya, gak boleh 3, gak boleh bunda aku mah 2 aja ya. Jangan, itu kan mad asli, mad tabi'i. Bunda aku mau 3, jangan. 4 ya, lihat. Setelah bendera menghadapi alif apa menghadapi hamzah? Kalau setelah menghadapi hamzah 4 ketukan. Kalau setelah bendera ada hamzah 5 ketukan, ya. Contoh, idza jaa. Ya, idza jaa. Idza jaa. Ada nggak bendera? Ada. Setelah bendera persis apa? Ada hamzah. Kan definisi mad wajib itu apabila ada huruf mad, ini kan ja, udah ada huruf madnya alif. Bertemu dengan hamzah. Ini setelah bendera ada hamzah, maka dibaca 5. Kalau itu contohnya mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah,
Qul ya ayyuhal. Qul ya ayyuhal. Nah, setelah bendera ada alif. Ini 4 ketukan. Ini aja yang paling mudah. Daripada ribet, apabila ada huruf mad bertemu dengan salah satu huruf, riweh. Udah aja ya. Setelah bendera ada alif, 4. Setelah bendera ada hamzah, 5 ketukan. Yuk kita praktekkan. Halaman 11. Sambil ngetuk ya. La a'budu. Tuh, 2, 3. La a'budu. Oke, good. Ulaika. 1, 2, 3. Ulaika. La ma ta'budun. La-nya 4, budunnya 5. Ambil nafas. 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Sambil ngitung ya. Sambil ketukannya dihitung ya, jarinya ya. Supaya nanti hilang ngantuknya ya. Belajar tajwid itu kayak belajar fisika, kayak belajar kimia rumit ya. Tapi kalau udah tahu tinggal tak gitu ya. Gak ada yang susah. Sekarang ulaika. Ulaika humul muflihun. Ula 5, hun 5. Yang satu mad wajib mutasil, yang satu mad arid li sukun. Ambil napasnya, mainkan. 1, 2, 3. Ulaika humul muflihun. Oke. Yang berikutnya. Ala azarihim yuhra'un. Alanya 4, unnya 5. Ambil 1, 2, 3. Ala azarihim yuhra'un. Wasalamun alal mursalin. Wassalam ala mursalin. Ulaika ala huda. Hudan jadi hudan. 1, 2, 3. Ulaika ala huda. Bagus. Makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Bihadzal hadisi asafa. Bihadzal hadisi asafa. Ada sa, ada sin. Hadisi abatasa si. Asafa sa si su. Bedakan karena huruf hijaiyah tidak ada yang sama. Ya, berikan haknya, keluarkan makharijul hurufnya sesuai dengan hurufnya. Bihadzal dza zi zu. Bihadzal hadisi asafa. Oke, ambil. Bihadzal hadisi asafa. Oke. Asafa, jangan asafan karena berada di akhir kalimat.
Asafa. Asafa. Oke. Asyafa. Bagus. Min aulia. 5. Min aulia. Min awliya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Oke, sekarang paling bawah, lihat. Mana yang dibaca 4, mana yang dibaca 5. Bunda mau tanya nih, setelah bendera ada alif berapa? 4. Oke, berarti la 4. Ha, setelah bendera ada hamzah? 5. Setelah bendera ada hamzah lagi? 5. Setelah bendera ada alif? 4. Setelah bendera ada hamzah? 5. Setelah bendera ada hamzah? 5. Sekarang kita hitung ada berapa benderanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sedikit apa banyak? Banyak. Oke, kira-kira bisa nafasnya? Yo, yang orang Medan tarik dari Medan soal nafasnya ya. Yang orang Surabaya tarik nafasnya dari Surabaya. Yang orang Tangerang tarik nafasnya dari Tangerang. Ayo, siap ya. Mana yang 4, mana yang 5? Mudah-mudahan nyampe nih ya. Ini latihan pernapasan. Kita coba dulu dari awal sampai akhir. Tapi kalau pertengahan udah hilang suaranya atau napasnya, stop. Karena tidak boleh tanafus atau memaling, mencuri nafas ya. Siap-siap dulu, ambil nafasnya. Bunda, aku habis makan jadi enak. Oke, tenang aja. Apanya? La ilaha ulai wa la ilaha. Bunda gak kuat. Dikit lagi Bunda. Kagak kuat. Dipasakin. Mencret bisa nyantar. Napasnya kemana? Hilang. Pingsan. Yuk. Ambil napas lagi. 1, 2, 3. La ilaha ulai wala Yang nyampe ula, jangan 3 kali ngambil ya. Aku 2 kali ngambil Bunda sampai ula. Nggak boleh. Kalau napasnya tidak kuat, kita berhenti di pertengahan. Nanti ulang lagi ya. Ayo kita latih lagi. Kalau bisa sampai nyampe ula. 1, 2, 3. Ambil napas yuk. Simpen di perut. Keluarkan dikit-dikit jangan boros. 1, 2, ambil napas. La ilaha ulai wala ilaha ulai. Bunda ngajar dari jam 7. Ngajar dari jam 7 sampai jam 9 semester 3D Ulumul Quran. Dari jam 9 sampai setengah 10 ngajar lagi 3B. Dari jam setengah 10 sampai dengan jam 11 ngajar ibu-ibu tahsin. Nah dari jam 11 sampai jam setengah 12 ngajar lagi 3B. Udah 4 kelas dari jam 7. Makanya sekarang ketika ketemu dengan Saidah-Saidah napasnya udah habis. Masya Allah. Ayo sekali lagi ya. Terakhir praktek mad jaiz mufasil, mad wajib mutasil. 1, 2, 3. Ambil napasnya lagi. La ilaha ulai wa la ilaha. Udah. Gimana ulangnya? Di wala. 1, 2, 3. Wala
ilaha ula. Ya. Jadi materi halaman 11 itu adalah kalau setelah bendera ada alif 4 ketukan. Setelah bendera ada hamzah 5 ketukan. Sekarang ada yang mau bertanya dulu tentang mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil? Silahkan. Kalau sudah dipahami kita lanjut dengan bacaan gunnah di halaman 12. Udah paham? Sekali lagi Bunda tanya. Setelah bendera ada alif berapa ketukan? 4. Setelah bendera ada hamzah berapa ketukan? 5. Oke. Kita lanjut halaman 12 ya. Halaman 12 kita akan bertemu dengan bacaan gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Apabila ada bacaan nun di syiddah atau mim di syiddah, maka mendengungkannya 2 ketukan. Ini Bunda izin untuk dihapus ya. Nah, 1 nih. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil sudah. Rahasia di Iqra 5 ini banyak sekali. Makanya anak-anak tuh kalau belajar Iqra biasanya agak lama itu di Iqra 5. Tergantung ustazahnya bisa jelasin apa tidak. Jadi ketika kita lihat Iqra itu kan gak ada penjelasannya. Itu kadang-kadang bingung. Ini apa begini. Kalau kita sudah belajar, ini namanya mad jaiz munfasil. Untuk menyampaikan yang simple, kalau dinarasikan kan panjang. Jadi cukup aja. Mad jaiz munfasil itu setelah bendera ketemu alif 4 ketukan. Praktekkan ketukannya gimana cara ngetuknya. Pakai hitungan jantung. Ya, kalau setelah bendera ada hamzah, itu 5 ketukan. Namanya mad wajib muttasil. Untuk melafatkannya biar jelas. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Jangan dibalik. Mad jaiz muttasil, mad wajib munfasil. Hati-hati itu. Ya, jangan sampai terbalik. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Ayo dibaca gimana Sayyidah? Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Sekali lagi biar pinter. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Apa mad jaiz munfasil? Setelah bendera ada alif 4 ketukan. Apa mad wajib muttasil? Setelah bendera ada hamzah 5 ketukan. Sekarang kita lanjutkan materi tentang bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu bacaan dengung. Apa yang didengungkan? Nun di syiddah atau mim di syiddah atau di tasdid. Nah, nun di tasdid atau mim di tasdid. Asal kata nun di tasdid adalah 2 huruf, in dan na. Karena ini tasdid artinya double, maka ini dilebur, diganti, dimasukkan ke sini menjadi tasdid. Jadilah nunnya di tasdid. Jadi inna atau anna. Nah, ini adalah gunnah namanya. Kalau tidak ada tanda panjang, pendekkan. Anna. Ini 2 ketukan dengungnya. 2 ketukan. Jangan gini ngucapinnya. Anna. Inna a'toina kal kausar. Inna. Itu 1 ketukan. Yang benar 2 ketukan. Inna a'toina kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu yang paling ringan aja. Jadi baca jangan inna a'toina kal kausar. Apalagi dibaca gini. Inna a'toina kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar.
Ribet begitu. Karena nggak ada tanda panjang, jangan ikutin lagu. Inna. Kenapa dibaca 4? Karena inna pada ayat surah Al-Kautsar itu ada bendera ketemu dengan alif. Inna a. Nah ini a'toina. Nah ini kan marja ismun fasil. Tapi ini before-nya itu ada nun ditasydid. Ini namanya gunnah. Ini namanya mad jaizmun fasil. Jadi bacanya 24. Seperti apa? Inna. Gitu. Ya. Yuk kita praktekkan bacaan Al-Kautsar. 1, 2, 3. Inna. Lagi. 1, 2, 3. Inna. A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayo. Fasholli li rabbika wanhar. Kenapa wanhar? Karena rohnya setelah fathah. Abtau. Kau tahu, one how harus begitu. Yang inna a'tainakal kautsar, nggak boleh. Har, abtar, jangan gitu. Kalau belum tahu nggak ada hukum. Sekarang udah tahu, berubah, ya. Terus inna syani aka huwal abtar. Abtar ada kolkolah, keluarkan kolkolahnya. Yo, innasya, 1, 2, 3. Innasya aka huwal abtar. Oke, itu namanya kolkolah. Ab gitu ya. Yang kedua, mim di tasydid. Mim di tasydid atau mim bersyiddah itu disebut gunnah. Jadi bacaan dengung cuma 2, nun di syiddah, mim di syiddah. Ini asalnya misalkan nih amma. Aslinya am dan ma. Ya. Karena ada 2 mim diganti dengan tasydid. Maka membacanya amma. Nah, jadi kan amma itu kurang. Amma. Oke. Harus 2 ketukan. Contoh. Amma yatasaalun. Ya. Contohnya. An-naba'il 'azim. Oke, contoh. Amma yatasaalun. Amma yatasaaluna. Setelah bendera ada hamzah. Ah, ini 2, ini 5. Ambil 1, 2, 3. Amma yatasaalun. 2, 5, 5. Mad alif sukun 5, mad wajib mutasil 5, gunnah 5. Ya. Kalau tidak ada tanda nun di tasydid, baca biasa. Ana jadi qasar. Kalau ini anna. Ama. Kalau ini amma. Tergantung. Apakah nanti ketemunya ada alif, panjangkan tarik 2 harokat. Apakah setelah ada alif ada bendera, lihat setelah bendera ada alif atau ada hamzah. Bisa seperti ini, inna, atau gini, inna, atau gini. Nah, ya. Jadi menemukan inna itu bisa inna pendek atau inna asli atau inna
Gitu ya. Jadi ini ada 3 macam. Pertama dibaca inna, pendek karena nggak ada tanda panjang. Kedua, sudah ditekan 2 atau dengung 2 ketukan, ada alif. Inna. Yang ketiga udah ada tasdid, ada bendera lagi. Inna, gitu. Mim juga bertasdid sama. Mari kita baca halaman 12. Anak. 1, 2, 3. Anak. Anak. Jangan A-nya yang panjang, N-nya yang ditekan. Jangan anak, bukan A-nya yang panjang ya. Anak. Ulang lagi. Ama. Innahu. Innaha. Ummuhu. Ummuha. Innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Wa inna ilaihi raji'un. Wa ilaihi raji'un. 4 dan 5. Summa adbara yas'a. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Ketika bertemu dengan bendera, hitung sendiri sampai 4. Kenapa 4? Setelah bendera ketemu alif ya. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Ya. Hada 5 ya. Hada iqwa a'naba. Innaha, nunnya bertasdid tapi tidak ada alif, human haknya yang panjang. Inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Oke, bagus. Sekarang halaman 13 masih ada kaitannya dengan nun bertasydid. Tapi sekarang nun bertasydidnya bukan disebut gunnah karena ada faktor penyebab di awal sebelum nun bertasydid, ada tanwin atau nun mati. Apabila ada tanwin, an, in, un, atau nun mati bertemu dengan nun bertasydid, maka cara membacanya nunnya dimasukkan kepada huruf yang bertasydid. Namanya idgham bigunnah.
Kalau ini kan guna. Sekarang idgham bi gunnah. Bagaimana cara bacanya? Sama seperti membaca nun di syiddah. Maka di situ karena idgham itu idkhalus syai' fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Artinya memasukkan tanwin kepada nun yang bertasydid. Jadi seakan-akan di situ nunnya atau tanwinnya hilang, dilebur. Maka ketika menemukan nun bertasydid, sebelumnya ada nun mati atau tanwin, itu namanya idgham bi gunnah, bukan gunnah saja. Karena kalau gunnah saja tidak ada faktor penyebab awal sebelum huruf nun disyiddah. Jadi pure nun bertasydid aja gunnah itu. Inna, kan nggak ada tanwin, nggak ada nun mati. Tapi sekarang ada faktor penyebabnya adalah nun mati bertemu dengan nun bertasydid atau tanwin bertemu dengan nun bertasydid atau kasrah tanwin bertemu dengan nun bertasydid atau dhammah tain bertemu dengan nun bertasydid. Jadi apabila sayyidah menemukan nun mati ketemu nun, contohnya min ni'matin, min ni'matin, nun mati ketemu nun yang bertasydid. Nah ini disebut idgham bi gunnah. Nah kenapa idgham bi gunnah? Idgham ini adalah nun mati ketemu nun. Karena idgham itu adalah masuk. Idgham adalah hurufnya ada berapa? 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini bertasydid, 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 bertasydid. Yang dua ini, yang 4 ini, ya, ini namanya idgham bi gunnah. Ya, mim, waw, nun. Jadi Bunda, kalau Sayyidah, kalau bertemu dengan salah satu ya bertasydid, mim bertasydid, waw bertasydid, nun bertasydid, ini namanya idgham bi gunnah. Tapi kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan lam bertasydid dan ro, ini bila gunnah. Gak boleh didengungkan ketemu nun mati ro dan lam. Tapi kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan ya bertasydid, mim bertasydid, waw bertasydid, nun bertasydid, ini didengungkan bacanya berubah bukan min, bukan min lagi, bukan min, tapi di sini hidung. Min. Sempurnanya membaca idgham bi gunnah apabila hidung ini seperti ada getaran. Min, jangan di sini, tapi di sini. Min ni'matin. Nah, ya. Ini namanya idgham bi gunnah. Mana lagi? Contohnya khairun nisa'i misalkan. Khairun ini tanwin, domah 2. Bertemu dengan nun di syiddah, ini namanya idgham bi gunnah. Oke, apa namanya? Sayyidah sayang. Idgham bi gunnah. Oke, kalau nun bertasydid saja tunggal, inna, ini namanya gunnah saja. Tapi kalau ada before-nya nun matika atau tanwinka sama bertemunya dengan nun bertasydid namanya idgham bi gunnah. 2 ketukan. Nunnya hilang, tanwinnya hilang, min langsung ke sini. Min ni'matin khairun. Nah, jadi khairun langsung ke sini. Ini hilang. Khairun nisa, gitu ya. Ya kita praktekkan di halaman 13. Bukan gunnah tapi idgham bi gunnah. Khairun
nisa. Tuh, 2, 3. Khairun nisa. Tuh, wah, gah, pat, ma, un. Kenapa yang dibaca nisaun? Karena berada di akhir kalimat. Semua yang berada di akhir kalimat itu jadi mati, jadi sukun. Ya. Yang kedua, idgham biguna itu nun mati bertemu nun atau mim. Ya. Nunnya hilang, tanwinnya hilang kalau ketemu huruf mim. Kalau tadi kan ini guna mim disyidah, nun disyidah. Sekarang nun disyidah, mim disyidah, tanwin atau nun mati ketemu maka berubah. Hilang tanwinnya, hilang nunnya. Masukkan ke huruf yang bertasydid. Namanya idgham biguna, dengungkan ya. Mim in. Kenapa in dibaca? Enggak ada tanda bulat. Jadi kita baca original. Ya, 1, 2, 3. Mim in. Oke. Kenapa ma-nya panjang banget? Setelah bendera ada hamzah. 5 ketukan. Enggak boleh kurang. Jangan asal mau diri sendiri. Enggak boleh. Ikuti aturan. Ya. Wa malahum. Mim ketemu mim. Idgham mimi, idgham mutamatsilan. Sama dengungnya 2 ketukan. Wa malahum min nasirin. Ambil lapasnya. 1, 2, 3. Wa malahum min nasirin. Huwa fi dolalin. Tanwin, dolalin, ketemu mim, jangan dibaca dolalin, langsung dolalim, 2 ketukan. Huwa fi dolalim mubin. Ambil. Huwa fi dolalim mubin. Ala siratin, ketemu mim. Hilang tinnya. Kan itu tin. Di kasrah 2. Ton, tin, tun. Ini kan tin. Ketemu mim. Hilang tinnya langsung tim. 2 ketukan. Ala siratim mustaqim. Ambil lafaznya. Ala siratim mustaqim. Summa. Nah ini gunnah. Bukan idgham bi gunnah, tapi gunnah karena tidak ada nun mati atau tanwin sebelum huruf mim itu, ya. Summa pendek. Dam mau. Ro mati diangkat kalau setelah fathah. Dam mau. Mau. Jangan. Damar. Jangan gitu ya. Damau nal akhirin. Ambil lapasnya. 1, 2, 3. Summa dammau nal akhirin. Bagus. Qolilan ketemu mim bertasdid jadi qolilam ma tashkurun. Ayo. Qolilam ma tashkurun. Qala innakum makisun. Qala innakum makisun. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk ketukan 2 sampai sempurna. Jangan ragu-ragu, jangan sampai hilang di 1,5 ketukan. 2 ketukan. Qala innakum ma gitu. Jadi nggak ada keraguan-raguan. Jangan takut ya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Qala innakum makisun. Jadi mengucapkan akhir ayat pun
Jangan hilang suaranya. Sampailah ketukan itu sempurna. Sampai akhir, N-nya kedengar. Jangan gini. Qala innakum makisun. Kemana? Sun. Gitu ya. Lanjut. Liyuko. Ada kol-kolah. Keluarin. Liyuqdo 4. Setelah bendera ada alif. Liyuqdo ajalum musamma. Ambil nafasnya. 1, 2, 3. Liyuqdo ajalum musamma. Abadan jadi abada, musamman jadi musamma. Oke, ulang lagi, ambil nafasnya. 1, 2, 3. Liyuqdo ajalum musamma. Mantap. Aidi matin. Sebenarnya nggak ada alif, dugunah aja. 1, 2, 3. Aidi matin. Setepuan kita juga di sini. Saya Firza, aku, saya Lili, kemudian ada prinsipal juga nanti sesuatu video akan tetap backup kok gitu ya, jangan kepikiran terus sama Walan nu'jizahu haraba. Dan mati ketemu nun lagi. 2 ketukan. 1, 2, 3. Walan nu'jizahu haraba. Haroban jadi haroba. Ya, mad iwad. Walan nu'jizahu haroba. Ada jim, ada zai. Tektok. Ayo, 1, 2, 3. Walan nu'jizahu haroba. Lagi, 1, 2, 3. Walan nu'jizahu haroba. Oke. Fakuluhu hani. 5. Jangan takut. Ketukan jantung. Tok, 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 tok. Udah 5, baru ucapkan huruf berikutnya ya. Ambil napas, kan ada 2 mad jaiz. Fakuluhu hani mari'a. Ayo panjang nih. 1, 2, 3. Fakuluhu hani'am mari'a. Oke, sekali lagi. Ayo. Itu ada hak besar 2. Huha, huha, huha. Ya, 1, 2, 3. Fakuluhu hani'am mari'a. Oke. Amilatun, tanwin ketemu nun. Au, tarik ainnya biar sempurna. Latih. Nanti lama-lama bisa menyebutkan, mengeluarkan ain, ya. Jangan amilatun, gitu ya. Tarik dari tenggorokan. Nah, ya. Memang kalau pertama-tama sulit, tapi kalau sudah dibiasakan insya Allah ya terlatih. Amilatun nasibah. Yuk. Amilatun nasibah. Aniyatin jadi aniyah. Tak marbutoh berada di akhir kalimat berubah jadi hak besar ya. Mautan, mautin, mautun jadi semua ya. Amilatun nasibah. Ayo. Amilatun nasibah.
Khusyubum, bun ketemu mu, hilang n-nya langsung ke m. Khusyubum musannada. Ayo. Khusyubum musannada. Lagi. 1, 2, 3. Khusyubum musannada. Oke. Sekarang buka halaman 14. Nun bertasydid, ada lagi penyebabnya, dibaca 2 ketukan karena ada alif lam. Maka alif lamnya nggak dibaca. Kalau tadi nun disukun nggak dibaca, nun disukunnya masukkan ke huruf mim disyiddah atau nun disyiddah. Sekarang ada alif lam, sama alif lam, nun mati atau tanwin bertemu dengan nun disyiddah, kan tadi gunah. Tidak ada efek, tidak ada penyebab. Pokoknya nun disyiddah aja. Inna, ana, anna, gitu kan? Nah, kalau sebelumnya ada tanwin atau nun mati atau alif lam, nah ini namanya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini temannya alif lam komariah. Di awal minggu lalu ya, sudah awal Iqra 5 alif lam komariah. Sekarang alif lam syamsiyah. Artinya apabila alif lam bertemu dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid ya. Nun bertasydid aja. Lam nun, to do lam nun. Alif ba gina jim kap. Oh kebanyak kopi. Oh kalau mim hurufnya idhar alif lam komariah. Idhar lam tarif komariah. Kalau mim kalau nun alif lam syamsiyah. Ini kelompok-kelompok nun bertasydid atau nunnya dibaca dengung ya. Kalau tidak ada nun mati langsung dengungkan 2 ketukan. Ada nun mati atau tanwin, jangan dibaca nun mati atau tanwinnya, langsung masukkan ke huruf yang bertasydid. Sekarang satu lagi, kalau ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid sama, tidak dibaca alif lamnya. Namanya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid. Huruf apa aja ya? Hurufnya apa alif lam syamsiyah itu? Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, wo, lam, nun. Nah, sekarang kenapa maksudnya alif lam ketemu huruf yang bertasydid tidak dibaca alif lamnya? Karena kita kelompoknya sedang membicarakan nun bertasydid. Nah, jadi kalau ini bertasydid semua ya, kalau alif lam syamsiyah itu. Oke, ini kita menemukan satu huruf nun bertasydid. Maka nun bertasydid inilah yang dimaksud dengan alif lam syamsiyah. Nunnya dibaca dengung. Jadi alif lam ketemu dengan huruf nun. Nah gitu ya. Misalkan seperti ini. Contoh. Qul a'udzu birabbin nas. Nah ya. Surat An-Nas. Nah, ini yang dimaksud alif lam syamsiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Ini alif lam bertemu dengan nun bertasydid. Ini namanya alif lam syamsiyah. Oke. Alif lamnya ada tapi nggak dibaca. Idgham lam ta'rif syamsiyah. Apabila ada huruf lam, apabila ada huruf lam bertemu nun bertasydid,
maka tidak dibaca. Ini untuk contohnya ya. Bukan nun bertasdid aja, huruf bertasdid. Nun bertasdid itu karena kita kebetulan sedang membicarakan gunnah, idgham bi gunnah, alif lam syamsiyah. Yang di situ adalah membicarakan tentang nun bertasdid. Tapi semua huruf yang bertasdid ini tak, sa, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. Ini disebut idgham lam ta'rib syamsiyah. Ya, mana lagi? Malikin nas. Malikin nas. Ada alif lamnya? Ada. Tapi nggak dibaca. Kenapa? Karena alif lam syamsiyah. Oke. Ini yang disebut alif lam syamsiyah. Jadi jangan dibaca malikin nas. Nah, jangan gitu. Alif ini bukan tanda panjang untuk huruf ini. Ini alif lam. Alif lam itu satu kata ya. Alif lam bertemu dengan huruf yang bertasdid khususnya nun, maka alif lamnya dilebur, ditiadakan, tidak dibaca, dianggap tidak ada. Yuk kita lihat halaman 14. Wan naharu wan nasu bin nudhuri bin nuduri fi sudurin nas fi sudurin nas. Nasnya jangan tanggung-tanggung, 5. Ya, jangan ya teman-teman udah habis tuh nasnya. Saya belum dihabisin aja. Jangan liatin teman, kita berprinsip. Ulang lagi. Fi sudurin nas. Ayo. Fi sudurin nas. Mantap. Al-waswasil khannas. Al-waswasil khannas. Coba kita lihat. Al-waswasil. Ada alif lam. Tapi dibaca. Karena alif lamnya disukun. Dan setelah alif lam tidak ada huruf yang bertasydid. Namanya alif lam qamariyah. Oke? Kalau yang ini alif lam syamsiyah. Wan nazi'ati gharqa. Ayo. Wan nazi'ati gharqa. Oke, ada nggak alif lam? Ada. Ada. Dibaca. Alif lam syamsiyah. Enggak dibaca. Walen, enggak walena, tapi nazi'ati gor, jangan gorko, jangan ya. Yuk, sekali lagi, 1, 2, 3. Nashitoti nashto. Nashitoti nashto. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ambil napas. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Am kana minal ghaibin. Ambil nafas. Am kana minal ghaibin. Inni lakum nadhirum
inni lakum nadhirum mubin wa ma lakum min nasirin. Ayo 55. Wa ma lakum min nasirin. Nasrin itu mad arid lis sukun. Ibin mad arid lis sukun. Mubin mad arid lis sukun. Idin mad arid lis sukun. Jadi harus 5. Kenapa? Karena ada huruf ma di akhir kalimat. Amma yatasaalun. Ayo. Amma Wah, ga, pat, ma. Tuh, wah, ga, pat, ma. Ya, jadi 5 dan 5. Amnya 2. 2, 5, 5. Gitu. Kalau Bunda katakan 2 berarti 2 ketukan. 5 berarti 5 ketukan ya. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Wah, ga, pat, up. Oke, bagus. Aidza kunna. Tasdid ada alif. 2 ketukan, tarik karena ada mad aslinya. Ya. Aidza itu bukan a, tapi a. Alif, hamzah, sama. A, I, U. Aidza kunna. Kunna. Kalau nggak ada alif, kunna. Karena ada alif, kunna. Mad asli kan? Lagi. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Tanwin ketemu nun itu gombi guna. Nakhiratan jadi nakhirah karena tak marbutoh ketika berhenti jadi hak besar mati. Ulaika ashabul jannah. Ayo. Ulaika ashabul jannah. Oke, tetap gunanya 2 ya. Jangan ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah. Tapi harus sempurnakan bacaan ketukannya ya. Ulaika ashabul jannah. Ayo. Ulaika ashabul jannah. Oke. An-nari dzatil waqud. Kebetulan dalnya mati, ujungnya kol-kolan. Tetap 5. Ya, tapi ujungnya jangan waqud. Tapi pakai. An-nari dzatil waqud. Ayo. An-nari dzatil waqud. Pat kol-kolah. Oke, keluarkan kokolahnya ya. Haknya dia harus ada e-nya. Jangan wakut atau wakud. Wakud. Gitu. Idhum ada za, ada da. Wakud. Kalau itu di dalam. Kalau za lidahnya keluar. Idh, za, zi, zu, az, idh, ud. Idhum alaiha qu'ud. Ada ain, tarik. 1, 2, mainkan ainnya. Tuh, 2, 3. Idhum alaiha qu'ud. Lagi, biar terlatih. Tuh, 2, 3. Idhum alaiha qu'ud. Inna pendek guna, oke? Di awal tadi guna, nggak ada alif, nggak ada nun mati atau tanwin, nggak ada alif lam. Inna
jahannama kanat mirsada. Ayo. Inna jahannama kanat mirsada. Abadan jadi abada. Mirsodan jadi mirsoda. Oke. Littogina ma'aba. Littogina ma'aba. Innahu laminal kadhibin. Ambil nafas. Innahu laminal kadhibin. Summa aghraqnal akharin. Ayo. Summa aghraqnal akharin. Ada ghain mati, ada qaf mati. Bedakan. Ghain mati agh. Ghairil magh. Ghairil maghdubi. Kalau ini rokok, aku, abe, anjir, ada, aku, ambe, anjir, ada, aku, ada al, ada aku. Siap ya? Tektok. Summa aghraqnal akharin. Ayo. Summa aghraqnal akharin. Sekarang wala tubtilu. Kembali lagi marjaiz munfasil. Setelah bendera ada alif 4 ketukan. Jadi ketika baca itu berpikir, oh ini ada kolkolah, keluarkan kolkolahnya. Oh ini ada bendera, keluarkan bendera. Oh ini ada tasdid di nun, gunakan gitu ya. Wala tubtilu. Abe ibe ube tube. Wala tubtilu a'malakum. Ayo. Wala tubtilu a'malakum. Ada ta, ada to. Tubtilu, ada tu, ada to. Ti. Wala tubtilu. Jangan wala tubtilu. Hati-hati. Ada ta, ada to ya. Wala tubtilu a'malakum. Ambil. Tuh 2, 3. Wala tubtilu a'malakum. Summa qada ajala. Ayo, mudah. Summa qada ajala. Mantap. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Inna hadza la syai'un ajib. Inna hadza la syai'un ajib. Tuh, wah, ga, pat, kolkolah. Ajib. Keluarkan ya. Innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. Inna ilayna iyabahum. Inna ilayna iyabahum. Summa inna
alaina hisabahum Thumma inna alaina hisabahum Fadkhuli fi ibadi Fadkhuli fi ibadi. Mad asli semua ya, ada kokola di awal. Fadkhuli fi ibadi. Samakan panjangnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Mantap. Sekarang halaman 16 kita akan bertemu dengan bacaan tasydid. 8 tanda baca Al-Quran. Pertama fathah. Sudah kita belajar seluruh Iqra 1. Halaman pertama sampai halaman 35 itu bacaan fathah. Harokat fathah. Harokat kasroh di Iqra kedua. Kita udah ketemu. Bi, ti, ji, di gitu kan. Kemudian bacaan dhammah masih di Iqra 2. Pertengahan mau Iqra 3. Bacaan tanwin Iqra 3. Fathah 2, kasrah 2, dhammah 2. Kemudian bacaan nun sukun, ya. Sudah. Iqra 4 halaman 20, ya. Gitu kan? Dan sekarang bacaan tasydid. Tasydid itu artinya double. Jadi hurufnya itu asalnya ada 2 huruf. Dibuang 1 diganti dengan huruf itu dengan harokat tasydid. Tekan dulu kecuali mim dan nun. Itu nunnya bertasydid, mimnya bertasydid, bukan bacaan seperti yang selain itu. Harus didengungkan. Sekarang kita mulai halaman 16. Ya, nggak ada dengung karena bukan nun dan tasydid. Nun dan tasydid, nun dan mim tasydid sudah dibahas. Ya, sekarang selain itu. Kabbaro. Tekan 2 harokat. Kabbaro. Yukabbiru. Rattala. Yurattilu. Athara. Yu'athiru. Ajjala. Yu'ajjilu. Lahana. Yulahhinu. Sakhara. Yusakhiru. Oke, baca sama-sama dari kabbaro. 1, 2, 3. Kabbaro yukabbiru. Rattala yurattilu. Athara yu'athiru. Ajjala yu'ajjilu. Lahana yulahhinu. Sakhara yusakhiru. Oke. Rabbi itu pendek ya. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ini kalau untuk doa biasanya dipanjangkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tulisannya ternyata nggak ada iya. Ya. Rabbi zidni ilma. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma. Nah, yang masih ada panjang masih ke bawah-bawah tuh. Rabbi zidni, masih ke bawah. Pendek kan? Rabbi zidni ilma. Ayo. Rabbi zidni Masih ada yang panjang. Masih ada yang panjang. Rabbi, masih ada gitu. Ingat, itu pendek. Rabbi zidni ilma. Ulang lagi. Rabbi zidni ilma. Oke, sekali lagi. Rabbi zidni ilma. Mantap. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Alhaakumut takasur.
alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Jangan bir. Nah, kalau di kasroh, roknya jadi tipis. Yang dibaca diangkat tebal itu ur, fil audi, wastobir itu di kasroh, makobir itu tipis. Jadi kalau di kasroh maka dibaca tipis. Kayak kita mengucapkan buah pir kan, pir gitu. Makobir, wastobir, khobir, sa'ir, basir. Nah, tipis. Tapi kalau di fathah fil au sudur. Nah, ya. Tapi kalau di kasrah maqadir. Kita ulang lagi ya. Hatta zur. Tuh, di dhammah zur. Karena rohnya sebelumnya di dhammah. Hatta zurtumul maqabir. Ambil. Hatta zurtumul maqabir. Innal abrara lafi na'im. Kembali mad arid li sukun. Mainkan, ada gunanya di situ di awal. 1, 2, 3, yuk. Innal abrara lafi na'im. In gunnah, nal alif lam qamariyah, alb qalqalah, ra mad asli, ra qasar, la qasar, fi mad asli, na qasar, im mad arid lisukun. Jadi ketika kita baca kita tahu oh hukumnya ini qasar, ini mad asli, ini idhar, ini gunnah, ini al-qamariyah, ini asyamsiyah, ini adalah mad arid lisukun, ya. Tik tak. Jadi antara otak, hati dan lidah. Itulah makanya orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. Kenapa? Karena sulit sekali menyinkronkan bacaan. Makanya kadang-kadang kalau misalkan yang masih kita belajar, melihat huruf aja itu bingung. Kita kerasa dulu kan waktu belum bisa ngaji kayak gimana. Wala kode wala kode sampai pusing. Wala kod aja kalau belum lancar huruf dipikirin sampai keringetan. Padahal bacanya kalimatnya wala kode ataina misalkan. Tapi kalau kita belum lancar, ya Allah dipikirin udah tahu itu masih diulang-ulang wa padahal mikirin huruf depannya apa sih udah baca itu sekali aja depannya apa la apa a wa akod apa walakod itu dalnya disukun gimana cara bunyinya, aduh ingat-ingat lupa deh, dipikirin sampai keringetan. Allah lihat prosesnya itu. Salahnya Allah berikan 2. Kata Allah terus, ayo terus sampai mikir lagi. Wala kode panjang nih. Taiba apa taina titiknya di atas. Nah ini ba apa? Ataina. Iya benar nih. Ya Allah, udah ketemu. Leganya kayak apa? Itu baru 1 kalimat. Makanya kita ini belajar itu jangan cepatnya, tapi benarnya. Kalau ngaji benar tuh susah, tapi pahalanya banyak. Ngaji cepat gampang, tapi banyak salahnya. Ya, jadi kita targetnya tuh benar, mengerti, memahami, menguasai materi. Ketika kita mau ngasih materi, dimanapun udah tak udah. Ngaji juga udah tinggal, tapi kita tahu ilmunya. Makanya Bunda mohon maaf bukan menggurui, tapi kita sharing ya, supaya anak didik kita itu berkualitas bacaannya, sama tajwidnya, sama ilmunya, ya.
Makanya kalau belajar itu bagusnya begini. Lihat mulut guru. Manyunnya, monyongnya, mangapnya, nyengirnya seperti apa. Itu. Tapi kalau kita bisa belajar lewat handphone, lewat suara aja bisa boleh. Tapi kita nggak mengerti guru tuh ngucapinnya kayak gimana. Cuman enak aja didengar. Ya kan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Gimana itu? Kita enak dengernya, tapi coba praktekkan ketika kita baca. Sama nggak ketika kita mendengarkan dengan kita yang baca? Nggak sama, karena kita nggak tahu ilmunya. Itu ya. Itu keutamaan kita belajar seperti ini. Ya, bagi yang sudah ngantuk nggak apa-apa, ngantuk aja tidur nggak apa-apa. Ya. Ada bunda cepet udah kelarin nih bunda. Gak apa-apa, temennya jangan bangunin ya. Kalau ada teman kita ngantuk, belajar begini, jangan dibangunkan. Nanti kalau pengajian ini udah selesai, teman kita masih ngantuk, dia masih tidur, udah jangan dibangunkan, biarkan. Ya, karena ngaji itu suka membawa hawanya ngantuk. Kadang kalau lagi ngaji itu tiba-tiba tidur aja di situ ya. Karena itu terapi ya. Mengaji itu terapi. Terapi batin, terapi hati. Bayangkan orang-orang yang ngaji itu orang tenang-tenang. Gak gedebak-gedebuk ya. Kalau mukul gitu. Kayaknya hidup itu gak takut. Karena dia udah ada ketenangan batin. Ya. Lanjut. Kita wa innal fujjara lafi jahim. Ada hak kecil. 1, 2, 3. Wa innal fujjara lafi jahim. Jangan takut. 5. Habiskan ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Bunda kalau hadza seperti ini berhentinya apa hadza. Itu mad asli dibaca ya. Hadza. Hadza itu karena ini gitu ya. Jadi tidak dimatikan. Hadza gitu. Wa ma kunna lahu muqrinin. Ada qalqalahnya, mainkan. Wa ma kunna lahu muqrinin. Biasanya ini doa menaik kendaraan. Ada bismillahirrahmanirrahim. Itu imalah ya. Ada lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi bacanya jangan kecepatan. Subhanalladzi ya begitu. Yang jelas ya. Artikulasinya biar jelas ya. Lanjut. Badala yuk. Badala Yubaddilu. Adzana. Adzana Adzinu. yu'adzinu Karrama. karrama Karimu. yukarrimu Wazzara. wazara Yuwazziru. yuwazziru Fassara. wasara Fassiru. yufassiru Basyara. basyara Basyiru. yubashiru Wa atharal hayatad dunya. wa atharu hayatad dunya Wa kadzdzaba bil husna. wa kadzdzaba bil husna Wal malaku ala arjaiha. Ambil nafas. Wal malaku ala arjaiha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fi suhufim
mukarramah. في صحف مكرمة Marfu'atin mutahharah. مرفوعة مطهرة. Ini mau diangkat karena ro sukun setelah fathah. Tadi aur jaiha, aur. Sekarang mau ya diangkat. Jangan mar, tapi mau. Marfu'atin mutahharah. Ambil lagi. Marfu'atin mutahharah. Ma uhiya ilaik. Ma uhiya ilaik. Kapnya mati. Ak, ik, uk. Ada. Ilaik. Coba, ulang lagi. Ilahi. Oke. Sanad, dalnya mati qalqalah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Wa huwa sami'ul alim. Wa huwa sami'ul alim. Wah, ga, pat, mat arid li sukun. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Sekarang Saidah, coba yang mau baca satu baris. Boleh? Yang mau coba, Bunda istirahat dulu. Ayo, silakan. Satu baris, nasoha yunasihu. Sayyidah Lutfiana, monggo. 1, 2, 3, langsung. Nasaha Iya, yunasihu. mantap. Faddala Ya, yufaddilu. lanjut. Sayyidah siapa lagi? Khoto'a, diambil siapa? Ayo angkat tangan. Sayyidah Meti, monggo. Sayyidah Meti, unmute-nya dibuka. Khoto'a, ayo. Khoto'a Mantap, yukhotti'u bagus. nazzafa Mantap, yunazzifu. keren. So'aba, siapa yang mau ambil? Ayo, satu baris saja. So'aba, ayo siapa? Ini apa? Saidah. Peli. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Iya. Yusliru. Silakan. Iya. Yusa'ibu. Terus. Sogoro. Udah? Oke. Lanjut. Wassama'i wattariq. Mau diambil siapa? Ayo, angkat tangan. Semangat. Ayo, siapa yang mau ngambil? Ini yang bawah nih siapa nih yang pakai kacamata, Bun? Sayyidah Tamaya. Sayyidah Tamaya, silakan ambil. Wassama, ada benderanya 5 ketukan. Ambil 1, 2, 3. Suaranya di mute, oke. Ambil napasnya. 1, 2, 3. Wassama'i
Iwasorik. To-nya kelebihan satu harokat. Oh, Kurangi satu harokat. Watoriqo. Ulang lagi. Wasama. Wa, ga, pa, ma. Bunang yang itu. Iwato. Salah. Oke. Ambil napas, fokus. 1, 2, 3. Ayo. Jangan takut. Keluarin suaranya. Wasama. Wa, ga, pa, ma. Iwatorik. Nah itu dia. To-nya nggak ada bendera. Watoriqo. Watoriqo. Biasa, mad asli, cuman 2. Yang 5 cuman wasama aja, maknya yang 5. Karena bendera, ketemu hamzah 5. Ya, ulang lagi. Wasama iwatoriqo. Ayo. Wasama. Iwatorik. Oke. Wama 4. Ayo ketemu kokolah di situ, keluarkan. Wama adraka matorik. Mantap. Riqo. 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 Jangan rik. Riqo. Ya. Ulang lagi? Oke, Bun. Oke. Adraka matorik. Mantap. Begitu baru cerdas. Enggak ada takut-takut. Salah ulang. Udah benar. Jempol sama Bunda. Wa idzal jahimu su'irat. Ambil siapa? Nih, Bunda Firda apa siapa? Frida. Saida Frida, ambil. Ayo, Saida Frida, silakan. Mute-nya. Tuh, 2, 3. Ambil nafas. Saida Frida, monggo. Wa idzal Iya. jahimu su'irat. Taknya mati, pakai hamas. Oh, mati. Su'irat. Ada taknya. Ulang lagi. Ulang ya, Bun. Deg-degannya dihilang dulu. Wa idzal jahimu su'irat. Iya, terus. Wa idzal jannatu uzlifat. Kurang sedikit, seperempat detik. Jannatu, 2 ketukan. Oke. Wa idzal jannatu uzlifat. Dikit lagi. Wa idzal jannatu, 2 ketukan, sempurnakan dengungnya. Ulang. Wa idzal jannatu uzlifat. Dikit lagi. Wa idzal jannatu, udah n-nya 2, jannatu baru keluarkan na-nya. Ulang 1, 2, 3. Wa idzal jannatu uzlifat. Mantap. Wa ma hum anha bighaibin. Ayo silakan, Saida siapa? Yo, angkat tangan. Tadi angkat tangan siapa? Yo, monggo. Tuh yang angkat tangan. Saida Zi, monggo ambil. 1, 2, 3. Mana mute-nya? Saida Zi, monggo. Suaranya dibuka, mute-nya. Ayo. Saida Zi. Monggo tadi mana? Udah angkat tangan. Udah duluan angkat tangan. Saida Zi, where are you? Oke, ayo. Itu mute-nya enggak dibuka, mute-nya. Suaranya dibuka, sayang. Saida Zi, mute-nya dibuka. Tadi udah angkat tangan dari tadi. Ayo. Wa ma hum anha bighaibin. Mana Saida Zi? Wa ma hum anha bighaibin. Oke, go-nya 5, ulang lagi. Ada bendera kan? Oke, ambil nafasnya. 1, 2, 3, ayo.
Wa Wa hum anha. Ayo bareng-bareng Bunda. Wa ma hum anha. bighafilin. Wa gapat ibin. Binnya 5. Kita lagi ambil apa? Sekali lagi. 1, 2, 3 sampai betul. Wa ma hum anha Wa gapat bighafilin. wa gapat kurang 2. Baru 3 ibinnya. Ulang. 1, 2, 3. Ayo jangan putus asa. Ambil napas. Wa ma hum anha bighafilin. Mantap. Satu lagi. Innalladzina Innalladzina yagudduna aswatahum yagudduna aswatahum. Oke, sekarang baca semua karena sudah mau habis. Wa alhiqni sampai dengan 2 baris. Semuanya 1, 2, 3. Wa alhiqni bis-sholihin. Lagi. Wa in wa bi'sa akhir wa Alhamdulillah ya, hari ini selesai 18. Minggu depan kita praktek lagi halaman 19 sampai 20 sebelum ketemu dengan ikhfa syafawi. Paling unik dengan ikhfa syafawi. Ada sesuatu yang aneh dengan ikhfa syafawi. Masih penasaran? Ketemu lagi minggu depan. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Bunda ucapkan terima kasih atas segala kehadirannya, mau belajar kita dari Iqra. Mudah-mudahan walaupun Iqra tapi banyak ilmu yang dapat diambil, rahasia-rahasia benda tajwid Iqra 1 sampai dengan Iqra 6. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafannya. Bunda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bunda. Syukron Bunda. Jazakallah khair Bunda. Laliko Bunda. Terima kasih Bunda. Selanjutnya yaitu untuk marilah kita Ida. acara pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah. Ya. Bye, thank you Bunda. Terima kasih Bun. See you next week Bunda.